Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Eman, sebelum kita berdiskusi, Bang, kita coba mendengarkan dulu bagaimana pandangan dari seorang pengamat sosial yang saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon, Mbak Devi Rahmawati. Mbak Devi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Bang Eman. Selamat pagi, terima kasih nih sudah bergabung. Mbak Devi, kalau kita bicara soal penanganan corona, ada banyak orang mengatakan banyak sekali berseliweran berita bohong tentang COVID, dan itu kemudian membuat kelihatannya banyak orang, minimal di dalam editorial dikatakan di 5 provinsi, tidak percaya bahwa COVID ini benar ada dan bisa mematikan. Pertanyaannya adalah begini, Mbak, di tengah kondisi seperti sekarang, sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh para pemimpin, baik di pusat maupun daerah, untuk memastikan masyarakat percaya bahwa memang ada bahaya COVID ini? Ya, saya selalu menyampaikan kalau dalam konteks upaya untuk mengurangi hal ini adalah pertama memang harus ada sosialisasi tiada henti. Karena jangan pernah percaya bahwa sekali sosialisasi kemudian semua orang yakin bahwa ini ada. Yeah. Lalu kemudian juga edukasi tokoh publik. Dalam konteks Indonesia tokoh publik menjadi penting karena kita karakternya yang patron klien tersebut. Jadi insya Allah kalau lokomotifnya ke kanan, nah gerbongnya biasanya akan ikut. Iya. Nah, kemudian demonstrasi simbolik. Demonstrasi simbolik itu memang ketika banyak orang lelah berada di rumah, bosan dan sebagainya, cenderung tidak mengkonsumsi media. Sehingga itu membuat sense of urgency mereka terhadap kasus ini juga makin lemah. Karena tidak baca berita, lelah mendengar angka-angka peningkatan segala macam, memilih tidak mengkonsumsi. Ini membuat mereka akhirnya merasa, oh sudah selesai ini corona misalnya. Sehingga aksi-aksi demonstrasi simbolik seperti kemarin ada yang naruh peti keranda lah dan sebagainya itu di jalan, itu juga harus kita apresiasi. Jangan justru kita cemooh, karena ini bagian kita untuk mengingatkan alarmnya tuh masih ada gitu, paling tidak tuh ada dilihat seperti itu. Nah, yang pasti memang yang terakhir adalah isolasi. Ini menjadi 4I tadi menurut hemat saya sesuatu yang harus paralel dilakukan. Ini bukan pilihan. Mbak Devi, kalau melihat kemarin akhir pekan lalu ya, pemerintah Provinsi Jakarta mengatakan akan memberlakukan PSBB, dan itu sempat membuat banyak orang bertanya-tanya dan sebagian orang panik. Di pasar modal itu banyak investor yang hari Kamis kalau tidak salah menjual sahamnya sampai turun indeks itu 5%, dan kemudian ternyata hari Senin dan sampai sekarang kita melihat bahwa PSBB-nya ternyata memang ada pengetatan tetapi tidak semengerikan yang kita pikirkan awal. Ini bentuk komunikasi yang sudah pas atau belum menurut Mbak Devi? Ya, wajar ketika kesehatan berhadapan dengan urusan kesejahteraan. Ini pasti akan membuat banyak orang kemudian merasa takut. Itu wajar sekali. Nah, ketika pelaksanaannya ternyata memang ada kelonggaran-kelonggaran, ya ini sesuatu yang juga mudah-mudahan membuat masyarakat percaya bahwa kalau dalam istilah saya, apa yang kita hadapi sekarang itu kita seperti naik pesawat terbang. Tidak peduli Anda duduk di bisnis atau di ekonomi, kalau terjadi sesuatu dengan pesawat Anda kan tidak akan memilih. Semua akan mengalami persoalan yang sama. Jadi artinya kita harus punya empati juga dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk mendukung apapun program yang mereka lakukan, karena ini semua demi kebaikan kita. Baik, kita harapkan ke depan juga komunikasi ataupun teladan elit ini semakin baik. Mbak Devi Rahmawati, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan mencerahkan kami. Selamat pagi, Mbak Devi. Sama-sama. Bang Eman, pertanyaannya begini, Bang. Ketika sebagian besar rakyat di 5 provinsi tadi yang Bang Eman sebutkan tidak percaya sampai sekarang, dan itu ternyata terlihat bahwa provinsi itu pun menjadi provinsi dengan kasus COVID terbanyak di Indonesia sampai sekarang, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memastikan itu berubah, bahwa rakyat ini benar-benar mau menjaga dirinya sendiri? Bagaimana, Bang? Jadi begini kan, yang kita lihat yang dirasakan rakyat selama ini kan komunikasi pusat dan daerah itu kan buruk kan. Suka tidak sambung? Suka tidak sambung. Nah, artinya ini, kalau kita mau menyukseskan pemberantasan COVID-19 ini, memang yang paling pertama dan paling utama adalah harus ada dulu kesepahaman. Kesepahaman yang sama antara pusat daerah dan pusat gitu kan. Nah, juga harus ada perasaan yang sama bahwa COVID ini hanya bisa dikalahkan kalau bersama-sama. Tidak boleh misalnya diserahkan hanya kepada pusat.
tidak juga boleh hanya diserahkan kepada daerah. Bersama-sama. Daerah juga jangan terlalu sombong. Sepertinya dia jagoan kan gitu kan. Karena merasa otonomi. Merasa otonomi. Pusat juga sama kan. Nah, jadi saling mengayomi, saling mengisi, saling menambal. Jadi ini yang perlu. Jadi demikian juga berkomunikasi. Tidak boleh sembarang. Istilahnya Pak Mahfud MD kan menata kata harus hati-hati. Karena efeknya bisa meruntuhkan ekonomi kita kan gitu. Karena mereka pejabat publik. Karena mereka pejabat publik dan kepercayaan masyarakat makin luntur gitu kan. Sekarang kan 5 provinsi nyaris tidak percaya gitu kan. Dan bahkan di Bogor katanya hanya 15%. 85% tidak percaya. Tidak percaya gitu. Nah ini kan tantangan. Dan tantangan ini harus dikerjakan bersama-sama. Maka itu kita harapkan ke depan tidak boleh lagi terulang seperti komunikasi mereka pekan lalu. Jadi kalau misalnya daerah mau melaksanakan sesuatu, koordinasikan dulu dengan pusat. Dan tidak perlu dengan meledak-meletup. Kalau orang Medan bilang, pokoknya, wah, gaya kejut. Nggak perlu. Rakyat sudah selama ini udah terkejut. Jadi rakyat itu harus dibimbing, diemong gitu kan. Rakyat udah capek mendengarkan pernyataan-pernyataan yang mengejutkan. Seperti katakan mereka, PSBB total, rem darurat. Orang kan kaget. Saya pun kaget, apalagi nih. Dan ternyata setelah dilaksanakan, ternyata tidak ada yang baru. Yang ada memang yang diperlukan sekarang ini adalah harus ada penindakan terhadap siapapun yang melanggar. Itu dia Bang, soal disiplin, menegakkan disiplin, katakanlah 3M tadi, beberapa orang mengatakan kita sudah lelah nih, sudah 6 bulan lebih, kita menjadi semakin susah, dan akhirnya ketika mungkin dilihat oleh mereka, oleh rakyat bahwa pemimpin teladan, elit itu tidak terlalu ada, akhirnya mereka juga relatif abai. Nah ini bagaimana mengamankannya, kita akan bahas di bagian berikut. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, sebelum kita lanjutkan diskusi Bang, kita coba dengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Elman. Selamat pagi Pak Sunoto. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Urut-urutan cara berpikirnya menurut saya begini Bang Leo dan Bang Elman. Bagaimana Pak? Rakyat bukan tidak percaya sama corona. Seluruh manusia di penjuru bumi itu semua percaya adanya corona. Bahkan masyarakat-masyarakat yang ateis pun, yang tidak percaya sama Tuhan, itu percaya sama corona. Adapun rakyat ada yang belum percaya karena informasinya yang belum nyampe. Itu yang paling harus dipikirkan. Yang kedua, corona ini adalah problem global. Nah, masuk ke Indonesia harus dimaknai sebagai problem nasional. Maka pemerintah pusat, ya kan, itu harus membuat political will, langkah-langkah yang harus diikuti oleh pemerintah daerah. Jangan pemerintah berjalan masing-masing, pemerintah pusat hanya ngitungi orang mati dan bagiin uang dengan skim-skim yang tidak jelas, ya kan. Jadi jangan berspekulasi dengan nyawa rakyat. Kita udah sepakat Bang Elman, Bang Leo, kita dukung Jokowi jadi presiden lah, ya. Tapi dukungan kita tidak boleh dengan cek kosong, ya kan. Jadi sekali lagi bahwa bukannya rakyat tidak percaya sama corona, tapi yang tidak percaya adalah terhadap keteladanan, ketegasan dan kebisaan atau kapabilitas pemerintah atau elit-elit dalam menghadapi corona. Dan dari keteladanan, contoh, belajar tatap muka nggak boleh, tapi rame-rame pilkada itu diizinkan. Nah ini apa-apaan, ya kan? Jadi sekali lagi jangan berspekulasi dan jangan memanipulasi pemahaman-pemahaman yang istilah salah saya adalah inilah yang disebut korupsi pemahaman, ya kan? Jadi pusat menentukan langkah-langkahnya dan daerah mengikuti. Tadi saya setuju, daerah juga jangan jalan masing-masing seolah-olah saya paling bisa, ya kan? Pusat, nah turunlah TNI dan Polri ke desa-desa memberikan penjelasan dan jangan takut terhadap
kritik-kritik mengenai ABRI masuk desa lagi. Tidak, ini zaman darurat. NKRI bisa terancam kalau kondisi ini terus dibiarkan dan kita merasakan, Bang Elman. Sudah 6 bulan kita terkurung dengan ketidakjelasan. Kapan corona ini bisa terselesaikan? Makasih. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sunoto ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo dan Bung Herman. Horas. Selamat pagi. Horas, Pak Sukiwi. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, kita sekarang elit ini yang karena nggak kompak, sehingga mengakibatkan rakyat ini jadi bingung. Siapa yang mau kita ikut? Ya, kita lihat secara khusus di Sumatera Utara. Daerah-daerah juga banyak yang nggak pakai masker, nggak mau tahu, berkerumun. Kemudian anak-anak sekolah lagi, sekarang di sekolah nggak boleh sekolah, tapi mereka berkeliaran. Anak-anak sekolah itu udah berkeliaran gitu. Sampai ada orang tua murid yang bilang apa? Kami bingung sekarang, anak-anak kami sekarang udah tambah bodoh, kemudian nggak bisa diatur, sudah berkeliaran semua. Jadi ini masalahnya karena apa? Elit kita ini cari panggung kita lihat sekarang ini. Ya, bukan untuk memikirkan penderitaan rakyatnya, malahan cari panggung. Kita lihat setiap kata-kata ataupun setiap penyampaian elit ini, wajah mereka itu nggak ada wajah yang sedih gitu. Seakan-akan tidak ada kelihatan wajah mereka itu, wah ini coronanya bahaya. Tapi kelihatan wajah mereka itu senyum-senyum, ya senang-senang. Apalagi kita lihat sekarang elit-elit ini, sehat-sehatlah mereka. Padahal rakyatnya udah menderita semua. Jadi harapan kami, kompaklah elit ini. Seperti apa yang disampaikan Pak Sunoto. Dari pusat, daerah, sampai ke RT RW itu, mari kita bersatu, berkompak. Macam mana mensosialisasikan corona ini. Supaya cepat kita keluar dari masalah pandemik ini. Kalau ini berlanjut lagi, kita nggak tahu kondisi bagaimana nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukiwi ada Pak Mauhalizar di Aceh Tengah. Pak Mauhalizar, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Elman. Selamat pagi, silakan Pak Mauhalizar. Ya, di Indonesia tidak banyak elit yang bisa kita teladani. Bahkan banyak elit yang justru menyesatkan rakyat. Sehingga masyarakat menjadi apatis dan sangat pesimis. Namun karena COVID ini menyangkut masalah nyawa, kami berharap kepada pemerintah, janganlah hanya menerapkan sanksi, denda, dan lain sebagainya, atau saran dan sosialisasi saja. Namun, tolong bagikan masker kepada seluruh rakyat Indonesia secara masif. Ini kita lihat di Jakarta itu yang ada denda, sosialisasi, tapi masker sama sekali tidak pernah diberikan kepada rakyat. Apakah memang pemerintah DKI itu sudah bangkrut? Bagikanlah hand sanitizer yang masif juga. Kan hal ini yang bisa memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Atau hadirkanlah tes PCR yang lebih canggih, yang lebih banyak. Sehingga hasilnya bisa kita dapatkan dalam beberapa jam. Jangan justru 1 minggu, berapa hari. Sehingga rakyat itu ke depan kita harapkan tidak canggunglah memasuki new normal itu. Sehingga rakyat bisa menjadi lebih terbiasa. Demikian mungkin Bung, terima kasih. Terima kasih Pak Mauhalizar di Aceh Tengah. Selamat pagi Pak. Para pemirsa sangat cermat melihat kondisi yang ada Bang, dan benar sebagian dari mereka mengatakan bahwa kompaklah pemerintah. Bagaimana Bang? Jadi ada yang menarik yang dikatakan oleh Pak Sunoto tadi. Rakyat ini sudah 6 bulan menderita lah, tanda kutip akibat COVID ini kan. Mereka sebetulnya hari-hari terakhir ini tinggal menunggu pengumuman aman kan begitu kan. Kan gitu. Berharapnya begitu. Berharapnya aman. Kenikmatan kan gitu kan. 6 bulan di rumah, kalaupun kerja terpaksa nyuri-nyuri gitu kan. Dan belum juga kalau yang sampai kehilangan pekerjaan Bang. Yang kehilangan pekerjaan, seperti tadi dikatakan oleh Pak yang dari Medan, Pak Sukiwi, anak-anak tidak ada yang nuntun. Anak-anak malah berkeliaran, yang tadinya sekolah
Sekarang karena di rumah semua malah berkeliaran tanpa masker kan. Dan ini kan sebetulnya kan suasana yang sangat menyedihkan kan. Nah, ketika suasana yang sudah betul-betul mencekam ini ditambah lagi dengan komunikasi yang meledak begitu, dramatis, ada efek kejutnya, tapi efek kejutnya merugikan negara hanya sekejap 300 triliun. Coba Bung Leo bayangkan kalau sempat seluruh gubernur membuat efek kejut. Wah, bisa. Ya, waduh. Runtuh negara ini kan. Kalau semua gubernur atau bupati atau wali kota melakukan efek kejut seperti itu, misalnya bergantian mereka, kita total, akan bahaya kan. Jadi menurut saya bangunlah kebersamaan. Tadi kan ketika pemirsa tadi kan mengharapkan kan kompaklah di atas, supaya kami enak melihatnya kan, supaya kami juga tahu mana yang harus kami teladani. Ini kan yang penting kan keteladanan. Betul. Nah, ketika misalnya pendaftaran pilkada kemarin tidak memperlihatkan keteladanan di beberapa calon pemimpin daerah, nah di mana negara kok tidak menindak, kok malah senyum-senyum, rakyat dipaksa untuk jaga jarak, pakai masker, di rumah saja. Tetapi ketika pendaftaran berduyun-duyun katanya itu spontanitas, bukan spontanitas. Oh, kelihatan juga calon pemerintah, kepala daerahnya juga datang dengan ada yang naik sepeda. Spontanitas kok pakai seragam gitu kan? Yang maksud saya, berikanlah contoh. Jangan datang sepeda, ya datang naik mobil aja, diam-diam, berdua atau berapa, daftar bersama dengan parpolnya, udah daftarnya. Jangan arak-arakan. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap mereka? Takut kan? Karena di situ juga ada, petahana. Ada anak yang susah kita kan. Jadi ini yang saya mau katakan, Bung Leo. Jadi pemerintah juga jangan hanya mengkritik rakyat kan. Rakyat tidak tahu COVID ini berbahaya. Ya bagaimana mereka tahu? Dia lihat ada rame-rame nggak ditindak, ya berarti benar dong. Itu ya itu kan contoh. Pembelajaran yang menyesatkan. Pembelajaran yang menyesatkan. Jadi sekali lagi kita katakan, hentikanlah. Mulai hari ini hentikan pertunjukan-pertunjukan seperti itu. Hentikan kalau misalnya ada di Jakarta misalnya mau buat keramaian seperti yang baru-baru ini, larang. Jangan Pemda malah nggak, mereka atur jaga jarak kok, pakai masker, apapun itu. Nah, ketika ada yang mau demo misalnya kan, tindak. Ini COVID nih, ini PSBB. Apapun alasanmu, tidak boleh kau berdemo di depan DPR, di depan istana, di Monas dan sebagainya. Itu berlaku di seluruh Indonesia. Kalau sekarang menyikapi perkembangan terakhir, Bang, khususnya di Jakarta, pada saat sempat disebut bahwa akan ada PSBB yang sangat ketat dan ternyata kemudian tidak seperti yang dibayangkan masyarakat, ada yang mengatakan begini, Bang, oh berarti sekarang pemerintah baik pusat maupun daerah, mungkin khususnya Jakarta, sudah mengalah kepada kepentingan ekonomi, sehingga kesehatan ya bolehlah dikesampingkan dulu, yang penting ekonomi berjalan. Ini bagaimana, Bang? Nah, itulah tafsir yang sekarang yang berkembang dari mulut ke mulut. Kan begitu kan? Sekarang ya udah, berarti kesehatan harus mengalah kan begitu kan? Demi ekonomi. Katanya gitu. Padahal kan sebetulnya tidak seperti itu. Presiden sudah menegaskan bersama-sama. Dan kesehatan nomor satu. Kesehatan nomor satu. Tetapi nggak boleh juga kita abaikan ekonomi kan begitu kan? Nggak mungkin kita nggak makan kan? Nah inilah sebetulnya arti pentingnya kepala daerah. Arti pentingnya juga ya pemerintah pusat. Tadi Pak Sunoto mengatakan, ayo dong. Kalau dulu ABRI masuk desa, sekarang misalnya juga pemerintah juga turun ke desa-desa. Dan itu bisa ya? Dan itu bisa. Jadi jangan sampai lagi terjadi penambahan provinsi. Ini kan 5 provinsi nih, yang tidak percaya ada COVID. Betul. Kalau besok
menjadi 6, menjadi 7, dan seluruh provinsi tidak percaya. Chaos gitu Bang. Chaos kan gitu. Jadi sekali lagi bangunlah komunikasi yang bagus. Jadi kalau ada kebijakan, komunikasikan dulu dengan ke atas, ke samping. Misalnya kalau Jakarta buat apa? Komunikasikan dengan Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, penyangga-penyangganya ya. Penyangga-penyangganya, jangan main langsung putuskan. Komunikasikan, gak ada yang salah. Jangan suka yang mengejutkan, tidak diperlukan. Tadi kan mereka kan bilang, rakyat tidak hanya terkejut, menderita. Menderita rakyat ini. Jadi mereka malah bilang, pemimpin di atas kelihatan tidak ada yang menderita kok. Itu dia. Senyum-senyum, muncul di televisi, dandan. Itu yang menilai rakyat ya Bang? Rakyat, dia bilang, mana mereka pernah sakit seperti kita. Cari makan enak, kita cari makan mengais-mengais. Nah, ini nggak boleh. Baik. Di bagian berikut kita akan bicarakan bagaimana tindakan korektif Bang. Bagaimana ke depan teladan elit itu benar-benar bisa terwujud. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita. Bang Elman, ke depan Bang, apa yang harus dilakukan oleh para pemimpin untuk kemudian kita bisa teladani untuk melawan corona ini? Ya, harapan kita tentu tidak hanya pemimpin formal ya. Pemimpin informal tidak kalah pentingnya. Sangat penting. Sangat penting. Jadi harus ada kebersamaan lah. Kebersamaan melihat tantangan yang paling dahsyat adalah COVID-19 ke depan ini kan. COVID yang mematikan. Ini harus ada kesepahaman. Ya pemimpin formal dan informal, pusat dan daerah gitu kan. Jangan sampai ada yang masih tidak percaya bahwa COVID ini ada. Jangan sampai terutama pemimpin informal ini, harapan saya, kalau seluruh pemimpin informal percaya ada COVID dan mau melindungi masyarakat dari COVID, nah disinilah sebetulnya peran ada. Misalnya Majelis Ulama, PGI, KWI, Hindu, Buddha, semua bahu-membahu. Jadi saya nggak mau lagi, misalnya kita jangan ada lagi teriakan di luar sana, kami datang untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Itu terlalu skopnya terlalu mengawang-awang. Sekarang misalnya kalau seluruh komponen bangsa tanpa kecuali yang orang-orang yang sedang teriak sekarang itu, yang orang pintar, orang pernah berpangkat itu, meneriakkan, mari kita selamatkan rakyat dari ancaman corona. Itu sekarang. Jadi haluannya dibalik sekarang. Jadi jangan bicara menyelamatkan bangsa dan negara. Bangsa ini tidak ada yang mengancam kok sekarang ini. Yang mengancam bangsa ini sekarang adalah COVID-19. Itu fakta. Tidak ancaman dari luar, ancaman dari ideologi, tidak ada. Yang ada adalah ancaman COVID-19. Jadi semua kita harus berpikir, jangan ada muncul pahlawan-pahlawan kesiangan yang sok mau bela negara, tapi tidak mau membela rakyat untuk melawan COVID-19. Ini yang mungkin sudah hilang. Jadi kita kritik sana, mereka mengkritik ini, kritik ini. Mana sumbangsih mereka untuk bangsa dan negara ini di dalam membantu rakyat melawan COVID ini? Mana? Jadi orang itu harus solutif begitu ya? Solutif. Jadi jangan hanya berpikir untuk berkuasa. Betul. Nggak ada kuasa itu kalau rakyat sudah mati semua. Jadi kalau berpikir 2024, berpikir dululah bagaimana menyelamatkan rakyat ini dari ancaman COVID-19. Ini dari mana? Buat show dari daerah ke daerah, kami datang untuk menyelamatkan bangsa negara. Rakyat tidak memerlukan itu sekarang. Rakyat memerlukan selamatkan kami dari ancaman COVID-19. Terakhir Bang, ini melawan COVID ini kan jangkanya panjang ya. Mungkin jangan-jangan kita sampai akhir tahun, jangan-jangan mungkin sampai tahun depan. Bagaimana para pemimpin elit ini tetap memberikan teladan yang baik supaya kita bisa bertahan sampai ya misalnya ketemu vaksinnya? Pokoknya begini Bung Leo, para pemimpin pusat dan daerah kurangi bicara yang tidak masuk di akal. Oke. Itu penting. Baik. Hilangkan
kejut yang tidak kejut itu. Ya. Karena itu akan menyesatkan rakyat. Baik. Semoga itu yang bisa kita saksikan. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, untuk bisa mengatasi krisis, kesamaan pemahaman harus dicapai terlebih dahulu dan cepat. Mengatasi wabah corona adalah kerja bareng kita, tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Elit adalah yang terdepan untuk memberi contoh bagi kerja bareng kita, sekaligus menyingkirkan ego. Disiplin harus benar-benar ditegakkan dengan sanksi yang keras. Mari kita jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Saya Luna Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.